Hari ini kita akan belajar kembali. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tuhan mau kita menjadi perawan yang suci, sampai suatu hari kita akan menjadi mempelai perempuannya Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Hari ini kita sedang dipertunangkan. Makanya Tuhan tuh mau kita itu hidup kudus, hidup setia kepada Dia. Tidak heran Tuhan tuh benci dengan perzinahan. Tidak heran juga Tuhan benci dengan perceraian. Kenapa Tuhan benci dengan perceraian? Bagaimana mungkin kita bisa setia dengan Tuhan kalau kita dengan pasangan kita saja sudah cerai? Hidup kita diobral, tidur dengan banyak perempuan, tidur dengan banyak laki-laki. Kita melakukan dosa. Ketika kita nggak setia dengan pasangan kita, bagaimana mungkin kita ini bisa suatu hari dipertunangkan dengan mempelai laki-laki namanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita harusnya belajar. Tuhan benci sekali dengan namanya perzinahan dan perceraian. Kita harusnya belajar untuk setia, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Memang kita nggak bisa hidup kudus pakai kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus setiap hari memampukan. Maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa, kita perlu menyembah Tuhan. Kita perlu masuk dalam kedalaman hati Tuhan, menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Kita taruh hidup kita sepenuhnya untuk menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu, kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, harusnya kita semakin hari semakin hormat, respek dengan Tuhan. Bukan kita anggap diri kita ini murahan dan sembarangan. Kalau seseorang mencintai pasangannya, dan suatu hari dia akan menikah dengan pasangannya, dia akan rawat tubuhnya. Suatu hari, waktu itu, udah lama kejadiannya, ketika saya ini sudah mulai tunangan dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya waktu itu, saya jaga tubuh saya. Saya tiap hari luluran karena kulit saya ini sedikit gelap, kurang bersinar, dan istri saya putih banget malahan. Dan saya rawat tubuh saya dengan baik. Nah, suatu hari ketika momen itu tiba, ketika kita harus datang ke altar dan diberkati dalam pesta pernikahan itu, saya ingin tampil yang terbaik dengan wajah yang bersinar tentunya, dengan wajah yang bersih. Makanya saya lakukan perawatan dalam tubuh saya waktu itu. Sampai hari ini pun juga kita lakukan. Nah, karena apa? Karena saya begitu mencintai istri saya kasih dia, saya cintai sampai hari ini. Dan cinta saya tidak pernah pudar, tambah hari tambah, benar-benar tambah, kita hari ini tambah cinta banget. Nah, harusnya kita juga begitu. Ketika kita hari ini dipertunangkan dengan Kristus, kita jaga hati kita. Kita nggak mau selingkuh, kita nggak mau berzina, kita nggak mau nyembah berhala, kita nggak mau hidup nggak kudus. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hari ini kita dipertunangkan. Kita sedang dipersiapkan suatu hari kita akan menjadi mempelai Kristus. Kita mempelai perempuannya. Dan tentunya Tuhan tidak mau didapatin mempelai perempuannya itu bercacat celah, selingkuh dengan yang lain, bahkan hamil dengan laki-laki lain. Bagaimana mungkin? Yesus mau terima kita sebagai mempelai perempuan, dan kita didapatin kita hamil di luar nikah dengan laki-laki lain, terus kita mau nikah sama Kristus. Artinya tidak ada kesetiaan. Makanya kita perlu menjaga hati, menjaga sikap, menjaga perbuatan kita di hadapan Tuhan, supaya hati kita tidak melenceng, tidak terpaut dengan hal yang lain. Kita jatuh cinta dengan duniawi, kita jatuh cinta dengan keinginan daging. Itu yang membuat Yesus itu cemburu. Yang harusnya hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Hati kita harusnya sepenuhnya untuk Tuhan. Perhatikan nih. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita hari ini sebenarnya sudah menjadi miliknya Kristus loh. Makanya di Kolose 2 ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Harusnya hari ini kita menjadi milik Kristus dan kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kita nggak mencintai dunia lagi. Kita nggak pingin hal dunia lagi. Harusnya kita menaklukkan sepenuhnya hidup kita untuk menyenangkan hatinya Yesus Kristus Tuhan.
Tapi kebanyakan hari ini orang masih mencintai dunia, mencintai keinginannya, mencintai hawa nafsunya, mencintai egonya. Dengerin baik-baik ini. Di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Harusnya kita setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Kalau aku diberikan hidup hari ini, hidupku harus memberikan buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Mempersiapkan diri menjadi mempelai yang kudus, tak bercacat setelah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, makanya Tuhan benci sekali dengan perceraian. Kenapa sih kok Tuhan benci sekali dengan perceraian? Karena kita gak bisa setia dengan pasangan kita, bagaimana kita bisa setia dengan Kristus. Makanya Tuhan mau kita itu memiliki hidup yang benar, sikap hati yang benar, reaksi yang benar di hadapannya Tuhan. Kita mesti jaga hidup kita bukan asal hidup, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hidup kita ini harus kita taklukkan sepenuhnya. Jangan izinkan keinginan duniawi apapun juga. Loh, selama ini Pak, saya kan masih kerja di dunia, saya masih punya usaha, saya masih punya bisnis. Sama, saya pun juga punya bisnis, punya usaha. Tapi hati kita sudah gak nempel lagi kepada hal duniawi. Kita memang bekerja dengan tanggung jawab seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti perumpamaan tentang uang talenta itu, dikasih 2 kita kembangkan dengan baik, kasih 5 kita kembangkan yang baik. Baru Tuhan dapat disenangkan. Ya hari ini apapun yang Bapak Ibu kerjakan yang dipercayakan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Jadi manajer, jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi bos, jadi lawyer, jadi aparatur negara. Jadi apapun juga yang Tuhan percayakan, kerjakan yang terbaik. Tapi fokus kita itu bukan kepada hal yang duniawi lagi. Kita bertanggung jawab menjadi pekerja yang baik, jadi karyawan yang baik, menjadi bos yang baik. Hati kita nempelnya ke Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk kepuasan batin kita sendiri. Kita harus fokus untuk menyenangkan Tuhan. Beri hati pikiran kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kita harus hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Di Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah ada. Lupa mana bisa, kan saya masih tinggal di dunia, kan saya kadang masih memikirin kerjaan. Sama, hari ini pun saya juga mikirin kerjaan. Saya mikirin bagaimana jadi berkat bagi banyak orang. Itu sifatnya masih di dalam dunia. Tapi di sisi lain, hati kita tuh mencari perkenanan Tuhan, memikirkan bagaimana hidup menyenangkan Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidup kita fokusnya kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, lama-lama kita tidak fokus pada diri kita sendiri, lama-lama kita tidak fokus pada kepentingan kita, apalagi hal duniawi. Lama-lama kita belajar matiin daging. Karena apa yang difokuskan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempersiapkan diri jadi mempelai Kristus. Tapi kalau yang kita fokuskan bagaimana saya beli aset, cari duit, kerja mati-matian, menyenangkan diri, kepuasan daging, hawa nafsu, ego, semuanya fokus pada diri sendiri, ujungnya kita akan susah memikul salib sangkal diri. Karena daging kita dan hawa nafsu kita yang menonjol. Kita bisa duduk di gereja, tapi pikiran kita kedagingan. Kita bisa pelayanan untuk Tuhan, tetapi pikiran kita untuk duniawi. Kita bisa khotbah tentang kebenaran firman Tuhan, tapi motivasi hati kita untuk uang dan ketamakan dan kejahatan. Kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya. Kalau ini nggak bisa instan, semuanya ada prosesnya, semuanya ada perjalanannya dengan Tuhan. Selama hati kita nempel dengan Tuhan, selama hati kita fokus kepada Tuhan, tambah hari, tambah kita diseret masuk dalam pusat kehendak-Nya. Step by step berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Bapak Ibu, saya secara pribadi hari ini masih belajar terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau, menyenangkan Tuhan lebih dari apapun juga, berjalan dalam ketepatan nilai.
Semuanya harus proses. Bapak Ibu juga mengalami proses yang sama. Kalau hari ini engkau sedang mengalami tantangan, engkau sedang mengalami terjerat dengan dosa, terjerat dengan kelemahan tubuh, terjerat dengan kebiasaan buruk yang menyakiti dan melukai hati Tuhan, atau engkau sedang terjerat dalam masalah keluarga yang rumit, yang di ujung tanduk, bahkan sudah dibawa ke pengadilan, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan. Selama kasih karunia ada, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu yang baik. Kita dimulai dengan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dimulai dari hati kita yang takluk dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita belajar matikan semua keinginan daging, menaklukkannya kepada Kristus. Tambah hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup menjadi orang yang bisa menaklukkan diri sepenuhnya di dalam Kristus. Semakin hari fokus kita bukan kepada hal yang duniawi sifatnya. Kita ada di dunia, tapi pikiran kita adalah pikiran Kristus, memikirkan perkara-perkara ilahi. Ketika kita fokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan selama kita tinggal di bumi. Kita dipercayakan apa? Pekerjaan, bisnis, kita kembangkan itu. Kita dipercayakan untuk dagang, kita kembangkan. Kamu dipercayakan sebagai dokter, kerjakan itu dengan baik. Jadi dokter yang profesional, yang jadi berkat bagi banyak orang. Jadi lawyer yang berbeda, bukan seperti lawyer biasanya. Lawyer yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak. Ucapan, tindakan, sikap kita mencerminkan. Jadi pejabat tinggi, jadi pendeta pun harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus sadar diri bahwa hari ini kita dipertunangkan dengan Kristus Yesus. Kita harus tahu bahwa kita harus menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Jangan obral dirimu sebagai mempelai yang murahan. Kita sedang ditunangkan dengan Kristus, tapi kita cari perempuan lain, kita cari laki-laki lain. Kita berzina dengan duniawi, berzina dengan penyembahan berhala, berzina dengan keinginan daging kita sendiri. Tunangan kita akan terluka, kita akan menjadi cemar. Jangan sampai kita dapat menjadi mempelai yang cemar dan kotor. Kita adalah mempelai yang mahal. Kita harus hormatin bahwa kita adalah orang mahal, bukan orang yang murahan, yang bisa ditidurin semua orang, bisa diperlakukan buruk, bisa dilecehkan. Kalau kita ini benar-benar jadi mempelai yang terhormat, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada kekuatan ilahi yang mengalir. Makanya kita perlu hidup kudus, hidup benar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita hari ini, kita tetap berjalan kepada Tuhan, mempersiapkan diri jadi mempelai Kristus. Yang dalam kekudusan, dalam kesucian, pikiran, hati, dan jiwa kita taruh sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam hati Bapak Ibu. Semakin hari semakin diseret, diubahkan dan pusat kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, berserah sama Tuhan. Taruh sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Masih ada pengharapan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Amin. And God bless you.